Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Pesan hari ini dari Yesus bukanlah pesan yang mudah untuk diterima. Yesus menyampaikan kepada para muridnya dan kepada kita untuk berbelas kasihan. Yesus memerintahkan kita untuk berbelas kasih sebagaimana Bapanya penuh belas kasihan. Saudara dan saudari, betapa sulitnya hal ini. Panggilan untuk menjadi pengasih bukanlah panggilan yang mudah atau diinginkan. Saya menganggap kita semua berbelas kasih dengan cara kita masing-masing. Mungkin kita melakukan pekerjaan yang baik, mungkin kita menjadi sukarelawan untuk korban bencana dan sebagainya. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan atau kita sumbangkan untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Saudara dan saudari, namun bagian dari pesan Yesus hari ini adalah pesan yang sangat pribadi bagi kita. Mungkin pesan ini sulit untuk dilaksanakan. Yesus juga memerintahkan kita untuk berbelas kasih. Ya, bagian dari berbelas kasihan mungkin melakukan perbuatan baik. Namun Yesus terutama menantang kita dan memerintahkan kita untuk berhenti menghakimi, mengkritik, dan mengutuk orang lain. Dan kita harus mengampuni pribadi yang telah menyakiti hati kita. Saudara dan saudari, mungkin cukup mudah bagi kita untuk memberikan waktu, memberikan harta dan bakat kita. Namun memaafkan seseorang yang telah menyakiti hati kita secara mendalam merupakan tantangan yang besar. Kita mungkin tidak ingin memaafkan. Kita bahkan mungkin ingin orang lain menderita atas apa yang mereka lakukan pada kita. Namun, jika kita benar-benar ingin mengikuti Yesus, maka kita harus mengampuni. Tidak ada pilihan lain. Kemungkinan besar kita tidak akan pernah lupa, karena ingatan itu tersimpan di dalam pikiran dan hati kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita dapat memilih untuk berbelas kasihan dan memaafkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita juga dapat membebaskan diri kita sendiri. Dapatkah kita mengingat seseorang yang telah memaafkan kita atas sesuatu yang kita lakukan untuk menyakiti mereka? Saudara-saudari, sungguh rahmat yang menakjubkan yang mereka berikan kepada kita. Karunia pengampunan membebaskan kedua belah pihak. Ketika orang yang terluka memaafkan orang lain, mereka dapat bergerak maju dalam hidup mereka dengan bebas. Mereka tidak lagi terikat pada rasa sakit hati dan amarah yang mereka bawa. Sementara itu, orang yang diampuni juga dibebaskan dan diberkati.
Saudara dan saudari, saya berasumsi bahwa kita semua telah disakiti oleh orang lain, dan sebaliknya kita juga telah menyakiti orang lain dalam hidup kita. Jika seseorang mengampuni kita atas rasa sakit yang telah kita timbulkan kepada mereka, betapa besar anugerah yang telah diberikan kepada kita. Hari ini, bolehkah kita serius bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita bersedia mengambil langkah untuk memaafkan seseorang? Saudara dan saudari terkasih, jawabannya mungkin tidak langsung ya, tetapi kita akan membuka pintu dan mengambil langkah pertama. Hari ini, semoga kita berdoa, memohon rahmat yang kita butuhkan untuk mengambil langkah pertama, dan semoga kita saling mendoakan agar masing-masing dari kita memiliki keberanian dan kekuatan untuk bergerak menuju pengampunan. Saudara dan saudari terkasih, jika kita melakukannya, orang lain akan dibebaskan dan kita juga akan dibebaskan. Sungguh anugerah yang luar biasa diberikan kepada orang lain, kepada diri kita sendiri dan dunia kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.